Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV channel di sini, dan di video gua kali ini gua bakalan unboxing dan juga sedikit review dari keyboard ya teman-teman. Keyboard komputer yang baru aja gua beli dengan harga cukup murah, yaitu sekitar 14 ribuan aja teman-teman. Oke teman-teman, kenapa gua beli keyboard ini ya, karena memang di samping gua butuh juga keyboard murah ini di warnet gua juga penasaran nih bagaimana sih kualitas dari keyboard yang harganya 14 ribuan aja teman-teman. Dimana keyboard aja yang baru biasanya yang baru itu yang paling murah itu biasanya sekitar 40 ribuan ke atas ya teman-teman. Karena ini berhubung ini bekas, tapi kualitasnya katanya sih like new ya, seperti baru, dan juga katanya sih bagus ya, makanya gua beli aja ya. Jadi gue beli 3 buah ya teman-teman, harganya itu 50 ribuan aja sama ongkir ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan satunya 14 ya sekitar 50 ribuan. Pokoknya gue ngeluarin uang sekitar 50 ribuan untuk beli keyboard ini teman-teman. Dan itu dapat 3 buah ya. Oke, jadi tanpa penasaran langsung aja kita lihat proses unboxingnya terlebih dahulu. Nah oke teman-teman, itu dia proses unboxingnya, dan ini adalah keyboardnya teman-teman ya. Nah pas di unboxing juga kelihatan ada yang pecah di bagian ujung sini ya teman-teman, dan itu udah udah dipakai sekarang. Jadi di sini ada 2 biji doang ya. Di sini ada 2, yang satu yang pecah udah dipakai di komputer ya, di teman-teman di komputer warnet gitu ya. Jadi langsung aja kita tes yang ini ya. Dan alhamdulillah yang kemarin pecah itu ternyata bagus ya teman-teman, bisa berfungsi normal, dan ini tinggal 2. Nah oke teman-teman, di sini gue bakalan memberikan sebuah contoh bagaimana caranya kalian untuk ngecek keyboard kalian atau kondisi keyboard kalian, apakah ada tombolnya yang memang nggak bisa dipakai ataupun memang mati sama sekali. Jadi di sini gue menggunakan aplikasi yang namanya Keyboard Test ya teman-teman. Kalian bisa download dulu aplikasinya di kolom deskripsi ya, linknya udah gue taruh di situ. Kalian download dulu dan kalian install. Dan kalau udah terdownload kalian install aja di komputer kalian ya. Caranya dengan double klik, kemudian untuk bahasanya pilih aja Inggris dan oke, kemudian accept, next, dan kemudian finish. Oke, kita pilih yang gratis aja dulu ya. Nah di sini teman-teman bisa kalian lihat tampilannya kayak gini. Oke, jadi langsung aja kita ke pengetesannya teman-teman. Nah oke teman-teman, kalau misalkan ujung dari keyboard ataupun mouse kalian itu yang masih pakai soket kayak gini ya, soket kayak gini, biasanya pas pertama kalian colokin ke komputer itu dia nggak bakalan mau nyala ya teman-teman. Dia harus di restart dulu komputernya, beda sama yang USB. Kalau USB biasanya kan tinggal install driver dan dia langsung bisa dipakai. Kalau ini dia nggak bisa dipakai ya teman-teman, harus dimatiin dulu atau di restart dulu PC-nya. Oke, gua restart dulu ya. Oke, tadi gua pencet enter, dia bisa respon ya, dan ini juga lampunya nyala ya teman-teman ya, hijau. Tandanya ini udah terkoneksi ke komputer ya. Oke teman-teman, bisa kita pencet. Oh, ini udah fungsi ya teman-teman ya. Oke, untuk ngetesnya seperti gue bilang tadi, kita pakai aplikasi ya teman-teman. Oke
Oke teman-teman, ini dia namanya aplikasinya adalah Keyboard Test, dimana aplikasi ini bisa mengecek ya teman-teman untuk tombol-tombol yang ada di keyboard apakah ada yang mati ataupun enggak gitu teman-teman. Jadi kita langsung cek terlebih dahulu ya, baru nanti kita bakal sedikit jelasin bagaimana feel-nya dalam penggunaan si keyboard ini. Oke teman-teman, kita mulai dari ESC ya. ESC dia kalau nyala dia jadi ada hijau-hijau kayak gitu teman-teman. F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7, 8. Nah, ini nyala semua teman-teman. Kemudian kita ke bawah. Oke. Nyala semua. Kita ke bawah lagi, lanjut. Nyala ya. Kita lanjut ke bawah. Oke. Nyala ya. Oke teman-teman, ini bisa kita lihat ini hijau semua, tandanya ini si apa namanya keyboard ini nggak ada yang mati ya untuk tombolnya teman-teman. Oke, kita coba yang satu lagi yang ini ya teman-teman. Kebetulan ini satu merek ya teman-teman, mereknya ini Genius, ini satu merek. Oke, kita coba ya, kita langsung colokin. Kita taruh di atasnya, kita coba langsung colokin apakah dia langsung bisa nyala atau perlu dimatiin lagi CPU-nya. Oke teman-teman, bisa lihat. Nah, ini ternyata bisa langsung dicolokin ya teman-teman, tanpa harus di restart ulang komputernya, karena memang drivernya dia tuh sama ya, karena mereknya sama jadi drivernya sama. Kemungkinan kalau misalkan pakai keyboard yang mereknya berbeda, walaupun dia pakai soket PS kayak gini ya, dia itu bakalan minta di restart ulang PC-nya. Oke teman-teman, oke langsung aja kita ke ini ya, pengetesannya untuk keyboard yang kedua ini. Ini kita rapiin dulu. Oke teman-teman, kita clear dulu ini ya. Nah, ini udah clear ya, udah hitam kembali kayak gini. Oke, langsung aja kita coba dari ESC. Nah, seperti tadi ya. Oke teman-teman, ini hijau semua ya, tandanya ini nggak ada yang mati teman-teman untuk tombol-tombolnya. Oke, kita bakal coba untuk feel-nya seperti apa ya teman-teman. Oke, untuk feel-nya kita lihat dulu ya untuk bodinya ya teman-teman. Nah, untuk bodinya ini tergantung tergolong, maksudnya tergolong mulus ya teman-teman, kayak baru ya, bisa dilihat tuh. Ini masih bagus banget ya teman-teman, walaupun memang ini adalah bekas ya. Walaupun ini bekas ya teman-teman, tapi ini kayak baru banget, bisa dilihat tuh. Masih bagus ya teman-teman. Oke, untuk mereknya sendiri ini Genius ya. Untuk ukurannya ini agak besar juga ya teman-teman. Dan bagaimana rasanya untuk mencetnya ini biasa aja sih teman-teman ya. Untuk mencetnya ini tergolong empuk ya teman-teman, enak banget ini sebenarnya kalau buat ngetik-ngetik ataupun buat main game. Ya, ini cukup lumayan enak ya teman-teman, nggak keras gitu. Biasanya kan ada juga yang keyboard kayak gini yang memang bekas terus dia bermerek kayak branded gitu ya teman-teman, kayak Lenovo atau tuh apapun itu ya teman-teman. Gua juga ada beberapa di warnet gua yang keyboard kayak gitu. Itu kebanyakan memang awet ya, kalau misalkan dari segi kelunturannya dia nggak luntur, untuk huruf-hurufnya dan juga untuk pemakaian jangka panjang itu cukup awet, gak pernah rusak sama sekali ya teman-teman, karena memang ya namanya juga branded, kemungkinan asli ya teman-teman. Tapi sayangnya itu lama-kelamaan ini keras ya teman-teman, mungkin karena kotoran juga, karena debu, tapi nggak enak banget gitu kalau misalkan kayak buat main game itu keras gitu. Kalau ini kan enak banget teman-teman.
ya, walaupun jangan disamain dengan keyboard mekanikal yang bagus-bagus yang mahal-mahal ya teman-teman, ya emang jauh beda untuk feel dan juga rasa dari mencetnya. Tapi kalau misalkan ini untuk kalian pakai sebagai alat buat ngetik ataupun buat main game, gua rasa ini cukup ya teman-teman dengan harga 14 ribuan aja. Ini enak banget bener, ini empuk banget dan juga responsif ya teman-teman. Kita tekan dikit aja dia langsung respon ya. Kadang kan ada juga yang empuk tapi kudu kencang nekennya gitu. Oke teman-teman, kita bakal coba untuk main ini ya, Everyone Piano ya. Aplikasi ini adalah aplikasi kayak virtual piano gitu ya teman-teman. Dan ini untuk keyboardnya kayaknya ini bakal enak banget kalau misalkan buat main Everyone Piano ini, karena memang ini empuk ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu ya. Tapi ini enak banget teman-teman kalau misalkan buat main piano-piano kayak gitu, ini enak banget ya. Jadi kemungkinan, kalau menurut gua sih bukan kemungkinan ya, ini worth it banget buat kalian yang pengen pakai di rumah buat ngetik dan juga buat warnet yang kere-hore ya teman-teman. Ini lumayan sih, cuma kalau untuk keawetan sendiri gue belum pernah nyoba lama ya teman-teman, karena ini juga baru datang. Nanti kita bakal lihat aja bareng-bareng apakah awet ya si keyboard ini. Biasanya sih kalau keyboard itu kalau kebanyakan dipakai main game itu, untuk huruf-huruf di sini biasanya dia akan nggak balik lagi ya teman-teman, akan mendelep kayak gini ya teman-teman. Biasanya kayak gitu, itu yang rusaknya biasa sih karetnya, tapi itu kan bisa dibenerin sebenarnya. Cuma kalau misalkan ini udah yang parahnya itu ya pada mati ya teman-teman. Jadi ada beberapa tombol yang mati, itu kadang memang susah buat dibenerin ya teman-teman. Ada juga yang mungkin lama kelamaan ini jadi keras ya teman-teman, jadi nggak bisa dipencet. Oke, mungkin seperti itu aja. Oke teman-teman, itu dia video review tentang keyboard murah harga 14 ribuan dari gue ya teman-teman. Nah mungkin salah satu kekurangannya yang bisa gue sebutin yaitu karena colokannya seperti ini teman-teman ya, bukan yang USB ya. Kalau USB kan kalian bisa pakai di laptop ataupun di manapun ya, di CCTV, di set-top box, dimanapun yang udah pakai USB, bahkan di handphone juga bisa ya teman-teman kalian pakai keyboard. Tapi kalau ini nih biasanya khusus di komputer yang memang ada soket yang ini ya teman-teman. Walaupun memang mungkin ada konverternya, tapi ini salah satu mungkin kekurangannya, makanya harganya murah. Tapi nggak murahan teman-teman, menurut gua sih bagus sih. Oke teman-teman, sampai di sini aja video gua kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sampai bertemu lagi di video gua berikutnya. Freedom in your hand. Bye bye.